Shalom, puji nama Tuhan. Boleh ya yang sepakat dengan saya bahwa Tuhan Yesus baik? Lambaikan tangannya dan katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Susana, asal saya dari kota Magelang. Saya punya 3 orang anak kandung dari seorang suami dan memiliki banyak sekali anak yang lain karena saya adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Sebelumnya saya minta maaf apabila dalam berbicara terasa kurang jelas karena memang keadaan saya saat ini sedang agak terbatas oleh karena luka yang saya alami. Nah, pada kesempatan ini saya bersyukur sekali karena diberi ruang untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan yang kita sembah, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan itu bagi kita, anak-anak kesayangannya, yang telah Ia tebus, bahkan dengan darah dan nyawanya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Tahun 2019, ketika anak bungsu saya masih berusia sekitar 1,5 tahun, saya divonis mengidap kanker payudara stadium 3B. Waktu mendengar berita tersebut, hancur hati saya. Langsung terlintas di pikiran saya gambar 3 anak saya yang waktu itu paling besar masih kelas 6 SD. Kami, suami istri, tidak banyak bicara saat itu karena masih merasa tidak percaya dengan berita yang kami terima. Saat kami menunggu administrasi, hati kecil saya bicara, sekalipun keadaan tidak seperti yang saya harapkan. Tapi imanku tetap kepada Tuhanku, Tuhan Yesus. Suara itu berbicara terus-menerus sampai akhirnya saya merasa lebih tenang, meskipun hati saya hancur. Singkat cerita, saya mengikuti serangkaian proses pengobatan secara medis, mulai dari kemoterapi, operasi, pengangkatan payudara, dan penyinaran radioterapi. Bapak Ibu, sebagai seorang ibu yang juga bekerja, tidak mudah melalui semua proses yang sudah saya sebutkan di atas. Ada banyak persoalan yang timbul sebagai dampak dari proses-proses yang saya jalani. Entah itu kesehatan saya yang menurun, ada juga karena anak-anak saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Padahal saya sedang kemo, masalah finansial yang membengkak karena meski ada BPJS, tapi kan ada hal-hal yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Masalah pengaturan waktu yang sering menguras energi dan emosi saya. Apalagi ketika harus proses radiasi sebanyak 35 kali, saya harus pulang balik Magelang Ungaran setiap hari. Dalam keadaan saya tidak boleh mandi. Susah sekali, saudara. Saya pagi mengajar, lalu berangkat radiasi, nanti pulang masih ada anak-anak yang harus saya perhatikan. Berat sekali rasanya memang. Suatu malam saya terbangun. Saat itu saya merasa benar-benar khawatir atas hidup saya. Mampukah saya bertahan? Terlintas dalam pikiran saya bagaimana kalau akhirnya saya tidak bisa bertahan dan harus pulang ke rumah Bapak. Jujur saya belum siap. Belum siap bukan berarti saya tidak tahu kemana saya akan pulang. Tapi saya khawatir dengan segala sesuatu yang masih harus saya selesaikan di dunia ini. Anak-anak saya masih kecil. Malam itu saya menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Saya minta kemurahan Tuhan. Kali ini saya lebih ngotot dari hari-hari sebelumnya. Saudara tahu, saat itu saya merasa Tuhan berbicara pada saya. Tuhan bilang, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Suara itu saya dengar berkali-kali, sampai akhirnya saya merasa tenang. Tuhan ingatkan saya kisah tentang Hizkia. Saudara bisa membaca dari sumbernya langsung ya di Alkitab, bagaimana Hizkia mendapat kemurahan dari Tuhan. Dan dari doa malam itu saya mendapat hikmat. Hikmat yang saya dapat, kalau saya berdoa, jangan ngotot minta kesembuhan. Capek, saudara. Ngotot minta kesembuhan, setiap hari nangis-nangis minta kesembuhan, capek. Tapi Tuhan ajarkan saya, Roh Kudus ajarkan saya, kalau berdoa minta saja kekuatan sehari demi sehari. Dan itu yang saya praktikkan sampai hari ini.
Dengan berdoa seperti itu, hidup kita akan semakin ringan. Pertolongan Tuhan semakin nyata saya rasakan. Sehari demi sehari. Saya rasakan ada saja keajaiban dan kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan pada saya dalam menjalani terapi-terapi tadi. Bapak Ibu, tahun 2020 telah berlalu. Saya pikir semua terapi saya sudah selesai, saudara. Tapi kadang memang harapan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kadangkala kita tidak bisa memahami proyek yang sedang Tuhan bangun. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Tapi yang pasti tidak ada proyek Tuhan yang gagal. Amin, saudara. Tahun 2020 akhir, ada penyebaran sel kanker ke tulang saya. Dan penyebaran tersebut terjadi berulang-ulang di beberapa tulang yang berbeda-beda. Tentu saja kasus ini memperpanjang waktu terapi saya. Tapi saya harus dengan rela menjalaninya. Mudahkah, saudara? Tentu tidak. Bahkan di tahun 2021, saya merasa itu sudah akhir dari hidup saya. Karena saat itu kondisi saya drop. Apalagi saya juga terkena COVID. Tapi oleh kemurahan Tuhan, akhirnya saya dan keluarga saya bisa melalui masa-masa mencekam itu. Saya kagum dengan pemeliharaan Tuhan. Saya kagum dengan cara Tuhan menolong dan memelihara keluarga kami. Kadang-kadang itu di luar nalar saya, di luar pemikiran saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kami dan keluarga kami. Sekarang sudah di tahun 2024, saudara. Ketika saya berharap semua sudah bisa selesai, Tuhan izinkan sel kanker itu menyebar lagi di kelenjar getah bening saya yang ada di leher. Saya menjerit pada Tuhan, Tuhan, jujur aku sudah lelah. Aku ingin menjalani hidup normal seperti ibu-ibu lain, tidak terikat dengan medis. Tapi Tuhan berkata, jangan menyerah anakku, jangan menyerah. Sampai akhirnya saya bisa berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Untuk penyebaran di sekitar kelenjar getah bening itu, saya tetap harus mengonsumsi obat kemo dan kembali menjalani terapi sinar. Masalah dan kendala yang saya hadapi tiap hari membuat saya kadang ingin menyudahi semuanya. Ingin rasanya, sudahlah biarkan, gak usah lanjutkan terapi. Tapi dukungan dari keluarga dan saudara-saudara seiman membuat iman saya bangkit kembali. Saat ini dalam keterbatasan saya bergerak dan berbicara, karena 50% bagian leher saya, bagian muka dan belakang ini luka terbuka, semacam luka bakar, dampak dari sinar radioterapi. Saya tetap ingin berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kalau saya masih ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Kiranya Tuhan tolong saya supaya iman saya tetap kepadanya. Seperti komitmen saya di awal. Sekalipun jawaban doa dari Tuhan tidak seperti yang saya harapkan, saya akan tetap percaya dan melayani Dia. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi apapun itu, seperti yang Tuhan katakan pada saya, jangan menyerah. Saat ini Tuhan juga ingin sampaikan kepada saudara, jangan menyerah. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Kita ini sedang dilibatkan dalam proyek besarnya Tuhan. Melalui pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Apapun itu,
kita bisa dengan bangga berkata, suka-sukamu Tuhan, asal Engkau dimuliakan. Lihat, rasakan, saksikan betapa Tuhan yang berjanji akan memelihara kita. Dan Dia akan menepati setiap janjinya. Tetap setia saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.